Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita sudah masuk ke pembelajaran 5 dan 6 di subtema 2, tema 6 ya. Nah, sebelumnya pastikan anak-anak semuanya sudah mempersiapkan bukunya untuk pelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran 5 dan 6 ini silahkan anak-anak yang pertama amati gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar ada beberapa anak yang sedang duduk melingkar. Kalian pernah kemah ya? Nah, ketika kemah itu biasanya udara malam hari itu terasa dingin. Nah, di sini terlihat beberapa anak mengelilingi api unggun. Nah, supaya apa? Supaya badan mereka terasa hangat. Hangatnya dari mana? Dari api ini. Nah, jadi semua anak bisa merasakan hangat dari api ini. Api ini merupakan sumber panas. Nah, artinya ada perpindahan panasnya api ke tubuh anak-anak. Nah, perpindahannya namanya apa? Apakah ada perantaranya? Nah, kalau tidak ada perantaranya artinya adalah perpindahan secara radiasi. Apakah anak-anak masih ingat kemarin sudah kita belajar tentang macam-macam perpindahan panas ya, ada radiasi, konduksi dan juga konveksi. Nah, baik. Coba anak-anak lihat perpindahan kalor secara radiasi itu merupakan proses perpindahan kalor atau panas tanpa melalui zat perantara ya. Jadi langsung dapat kita rasakan. Apa saja contohnya? Selain tadi ya di gambar awal ada anak-anak yang sedang menghangatkan badannya di dekat api unggun. Contoh yang lain adalah apakah anak-anak pernah keluar rumah saat siang hari, misalnya ketika pukul 12 ketika tidak musim hujan ya, anak-anak keluar, itu apa yang anak-anak rasakan? Ya, pasti yang dirasakan adalah panas ya, karena panas matahari itu berpindah ke tubuh kita. Kita dapat merasakan panas dari matahari. Baik, selanjutnya anak-anak kita amati bersama. Di sini ada gambar beberapa kelompok penari. Ya, ini merupakan tari pendet. Tari pendet itu berasal dari Bali. Nah, coba anak-anak buka buku paketnya halaman 127. Ya, di halaman 127 kita akan mengenal tari pendet yang berasal dari Bali. Tari pendet itu merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Bali. Lahirnya tari pendet itu berawal dari ritual sakral Odalan di Pura ya, yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Nah, makanya kenapa kok dinamakan dengan tari pendet. Nah, pendet itu disepakati lahir pada tahun 1950. Nah, tari pendet ini berhubungan biasanya ditampilkan ketika ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan ya. Nah, untuk sejarahnya nanti anak-anak bisa baca di halaman 127 ya. Di situ ada sejarahnya lengkap kenapa kok bisa ada lahir tari pendet. Nah, coba kita lihat dengan seksama. Tari pendet ini menggunakan pola lantai yang sangat sederhana ya. Kalau kita lihat berarti ini pola lantai apa? Garis lurus. Dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2 ya, yaitu pola lantai garis lurus dan juga pola lantai garis lengkung. Nah, anak-anak, pola lantai itu ada beberapa ya. Masihkah ingat? Ayo ingat ndak pola lantai. Nah, nih kita selanjutnya belajar pola lantai ya. Saya hanya mengingatkan saja pola lantai dibagi menjadi 2, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Dalam pola lantai garis lurus dikembangkan beberapa pola. Yang pertama ini adalah horizontal.
horizontal. Ini vertikal, jangan keliru ya, horizontal, vertikal. Ini ada zigzag, segi 4, segi 3, dan ini adalah segi 5. Sedangkan pola lantai garis lengkung juga dikembangkan beberapa pola, yaitu setengah lingkaran, angka 8, dan juga lingkaran. Jelas anak-anak? Nah, jadi kita sebagai manusia ketika melakukan sesuatu kegiatan pastilah melibatkan hak dan kewajiban. Di sini ada contoh sebuah ilustrasi. Ketika Lani mendapatkan kepercayaan untuk mengisi acara perpisahan di sekolah dengan menampilkan sebuah tari. Nah, sebagai siswa apakah Lani harus mau? Ya harus mau, karena dia berkewajiban untuk ikut serta mengisi acara tersebut. Nah, konsekuensinya apa? Ketika Lani mau untuk menampilkan tari, maka dia harus melakukan kewajibannya tersebut dengan penuh tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu di dalam kehidupan sehari-hari hanya itu saja? Tidak ya, banyak sekali bentuknya. Misalnya ketika di rumah menyiram tanaman, itu termasuk kewajiban. Nah, kewajiban menyiram tanaman harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menyiram semua tanaman dan tepat waktu, itu tanggung jawabnya. Nah, contoh yang lain berada di sekolah, kewajiban kita melaksanakan piket misalnya. Nah, kewajiban ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Piketnya juga semuanya harus sampai bersih, tepat waktu, dan tidak hanya mengandalkan satu teman. Begitu anak-anak. Nah, untuk tugas hari ini, penilaian hari ini sangat mudah sekali. Silahkan anak-anak mencari beberapa gambar tarian dengan pola lantai berikut: horizontal, lingkaran, vertikal, dan setengah lingkaran. Jadi ada berapa gambar? Ada 4 gambar. Silahkan dicari, setelah itu bisa anak-anak print. Kalau misalnya carinya di internet, di print terus digunting lalu ditempelkan di buku ya, jangan disobek. Nah, misalnya cari di koran boleh Bu, di majalah boleh, sangat boleh, tidak harus di internet. Kalau misal ada di buku atau di koran dan majalah, silahkan boleh digunting lalu ditempel. Dan nanti ditulisi ya, misalnya gambar pertama adalah horizontal, vertikal, dan selanjutnya. Begitu. Terima kasih untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.